Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Calvin Rustanto. Di sini saya akan menjelaskan network. Yang pertama itu ganti workgroup name, yaitu klik kanan di My Computer, pilih Properties, lalu klik pada Advanced System Setting, masuk ke Computer Name, turun name this computer, klik Change. Nah, di sini kita menemukan workgroup. Kita ganti nama workgroupnya menjadi Calvin Ganteng. Klik OK. Sip. Nah, workgroup telah terbentuk. Oke. You must restart your computer to apply this change. Oke, nanti aja. Selanjutnya, ganti konfigurasi IP versi 4. Ganti selanjutnya kita masuk ke control panel. Selanjutnya klik View Network Status and Task. Terus klik pada WiFi yang tersambung. Klik Properties. Cari Internet Protocol versi 4. Klik Properties. Masukkan IP address sesuai yang diminta, yakni 10 126 1, lalu NRP saya. Klik Tab. Nah, sudah otomatis terbentuk subnet masknya. Masuk, klik OK. Close. Selanjutnya saya akan menjelaskan networking. Yang pertama saya akan membuka CMD. Lalu ping ke server SI. Nah, jika tidak non-stop dia akan membalasnya sebanyak 4 kali. Selanjutnya kalau non-stop kita menambahkan main T, dia akan membalasnya terus-terusan sampai kita memberhentikannya. Untuk memberhentikannya klikkan Ctrl C. Nah, dia telah berhenti. Selanjutnya untuk mengirimkan paket data sebanyak 1 KB, yang perlu dilakukan adalah ketikan ini, lalu L dan 1000 byte, yang artinya 1 KB. Nah, setelah selesai dikirim, saya akan menjelaskan proxy. Yang pertama, kita klik kanan ke jaringan yang sebelumnya telah terhubung ke ITS. Open Network and Sharing Center. Klik Internet Option. Pilih tab Connection, LAN Setting. Centang ini use a proxy server. Masukkan addressnya proxy.its.ac.id dengan port 8080. Oke. Kita cek di Internet Explorer. Tunggu sebentar hingga Google. Nah, Google telah terbuka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sharing folder. Yang pertama, kita membuat folder di mana aja dengan nama NRP kita 52141100 158, yang nantinya akan di-share dari komputer real ke virtual mesin.
Jadi di sini klik kanan pada folder yang baru, Properties, pilih tab Sharing, Advanced Sharing, share this folder, centang, oke. Lalu klikkan Share, pilih tipenya to everyone, add share. Tunggu beberapa menit. Nah, sudah selesai. Dan lalu kita masuk ke virtual mesinnya. Di sini kita masukkan alamat IP dari komputer induknya. Nah, ini sudah. Ini adalah alamat IP dari komputer induknya. Klik enter. Nah, foldernya telah ada 52141158. Di sini saya akan menjelaskan sharing printer. Yang pertama masuk ke control panel, lalu view device and printer dari hardware and sound ini. Klik di sana. Tunggu sesaat. Nah, ketika udah masuk, pilih printer yang sudah terinstall, yang drivernya telah ada, klik kanan, lalu printer properties. Ingat, printer properties bukan properties. Lalu pilih tab sharing, share this printer, lalu apply, lalu oke. Dan untuk melihat hasilnya, kita masuk ke VirtualBox, kita lihat network, masuk ke network, lalu ketikkan IP-nya. Nah, ini yang IP yang dituju. Nah, ini adalah hasil printer yang di-share tadi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan network profile. Ada 3 network profile saat kita terhubung dalam suatu jaringan. Melihatnya, klik kanan pada network, open network and sharing center, pilih home network atau work network atau public network. Di sini kan ada pilihan 3 profile. Untuk home network yang pertama, di sini kita dapat membuat sebuah home group dan kita dapat melihat komputer apa saja yang terhubung dengan jaringan yang sama dengan kita. Jadi network discovery-nya on. Dan di sini juga dapat men-share berikut picture, musik, videos, printer, dan dokumen ke komputer-komputer yang terhubung sama dengan kita. Terus yang kedua, work network. Sini hampir sama dengan home network, cuman bedanya work network ini tidak dapat membuat home group. Yang dapat dilakukannya adalah network discovery yang on. Jadi dapat melihat komputer-komputer yang lain. Terus yang ketiga itu public network. Public network ini cocok ketika dipakai untuk di tempat umum karena keamanannya yang tinggi. Karena network discovery-nya off, jadi kita tidak dapat melihat komputer lain dan juga tidak dapat membuat home group. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan yaitu perbedaan antara remote assistant dan remote control. Untuk remote assistant, kita cari remote assistant ini ya. Remote assistant itu jadi ketika komputer kita dapat dibuka oleh orang lain, kita juga dapat mengontrol komputer kita tersebut saat dikontrol orang lain. Untuk melakukannya, ini klik invite someone you trust, lalu save invitation as a file, simpan di desktop aja. Nah, kita akan mendapatkan sebuah password yang nantinya digunakan oleh orang lain untuk membuka komputer kita. Tutup. Nah, selanjutnya
apabila kita yang ingin mengontrol komputer orang, buka lagi Windows Remote Assistant, lalu pilih help someone who has invite you, terus use invitation file, masukkan yang di desktop tadi ini, lalu ketikkan passwordnya. Nah, itu adalah cara remote assistant. Selanjutnya adalah remote control. Yang dilakukan di sini untuk remote control, yaitu cari remote desktop terlebih dahulu. Remote desktop. Nah, masukkan IP address dari komputer yang ingin kita remote desktop. Ini IP addressnya, kita konekkan. Yes. Nah, ini adalah hasil remote desktop dari komputer yang kita remote tadi. Lalu perbedaannya adalah saat remote desktop ini kita tidak dapat menggerakkan komputer yang sedang diremote oleh komputer lain. Sekian. Saya akan menjelaskan firewall security. Jadi yang pertama yaitu disuruh mematikan semua fungsi firewall. Masuk ke control panel, system and security, Windows Firewall, lalu turn Windows Firewall on or off, turn off Windows Firewall untuk yang home or private ini, lalu selanjutnya public network location setting, turn off firewall juga. Oke. Nah, firewall telah di turn off kan semua. Selanjutnya adalah mengenablekan fungsi remote baik inbound maupun outbound. Di inbound kita cari remote, klikkan R. Nah, dari remote assistant sampai routing and remote access kita block, klik kanan, enable rule. Nah, semua fungsi remote yang ada di inbound telah terenable. Selanjutnya fungsi remote yang ada di outbound, klikkan R, cari remote assistant. Nah, block sampai remote assistant, sampai routing and remote access. Klik kanan, enable rule juga. Nah, fungsi enable dari inbound dan outbound dari remote telah selesai. Di sini saya akan menjelaskan hard disk security. Yaitu yang pertama adalah mengunci local disk C agar tidak bisa diakses sama sekali. Caranya adalah klik kanan di local disk C, properties, pilih tab security, advance, lalu pilih yang user, change permission, lalu edit, ubah yang awalnya allow, ini traverse folder, list folder, read attributes, read extended attribute jadi deny semua. Dan juga yang read permission juga jadi deny. Lalu klik OK, apply, yes, continue sampai selesai. Nah, lalu kita coba klik local disk C. Nah, C is not accessible, access denied. Oke, telah berhasil. Lalu selanjutnya adalah tentang disk kuota, yakni klik kanan pada local disk C, properties, ubah kembali lagi menjadi semula terlebih dahulu sebelum masuk ke kuota. Apply, continue, klik kanan, properties,
masuk ke kuota, show kuota setting, lalu limit dispace menjadi 100 dan set warning levelnya menjadi 10 MB. Ini 100 MB dan ini 10 MB. Lalu lock event when a user exceed quota limit and lock event when apply. Oke. Nah, setelah selesai, di sini saya akan menjelaskan cara superhide user folder users DJ. Pertama, buka CMD run as administrator. Lalu ketikkan attrib plus H, lalu tujuan folder yang akan di hidden. Nah, di sini user yang akan di hidden. Enter, user akan hilang. Lalu selanjutnya, sini saya akan menampilkan show hidden file, yakni klik pada organize, folder and search option, view, show hidden files, folder and drive. Oke. Nah, user telah ada. Lalu selanjutnya saya akan mengembalikan folder user jadi tidak hidden kembali. Yakni caranya ketikkan attrib min h c, tujuannya folder user telah ter-unhidden.